밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazira Ismailiyah Rahab, NIM 22211111028. Saya dari kelas reguler A, tentunya Stambuk 2022. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya dari Universitas Negeri Medan. Tujuan saya di sini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Media Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis digital. Dosen pengampu Ibu Salma Noelvaria, SPD, MPD. Dan selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang sudah saya rancang dan saya buat. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil media pembelajaran yang sudah saya rancang dan saya buat, yaitu saya memilih media pembelajaran aplikasi Canva. Jadi nanti saya akan memberikan contoh cara pemakaian aplikasi Canva ini kepada peserta didik agar dapat mempermudah bagaimana mereka bisa melihat materi atau bagaimana mereka bisa memahami pembelajaran di aplikasi tersebut. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan alasan saya memilih aplikasi ini dijadikan media pembelajaran. Jadi alasan saya karena sebelumnya saya sudah menemukan masalah yaitu di SMP Negeri 35 Medan. Di situ saya sudah melakukan pengamatan dan juga wawancara langsung kepada guru dan peserta didiknya. Ternyata saya sudah menemukan masalah terkait pada materi pidato. Jadi saya langsung mengobservasi proses pembelajaran antara guru dan peserta didik. Ternyata ada kendala dalam proses pembelajaran pada materi pidato. Jadi guru tersebut, tampaknya saya melihat guru tersebut kurang memilih media pembelajaran yang interaktif untuk peserta didik. Tidak sesuai dengan materi yang diampuh guru tersebut. Jadi guru tersebut hanya menjelaskan saja tanpa memberikan contoh mengenai cara pembacaan pidato dengan baik, cara bagaimana unsur-unsur pidato. Guru tersebut kurang menjelaskan dan memberikan contoh. Dan guru tersebut juga kurang mengajak peserta didik untuk berinteraksi, memberikan pertanyaan, itu kurang. Kepada peserta didiknya juga, yaitu ada peserta didik kurang untuk public speaking dan juga tidak percaya diri dan mereka sulit untuk memahami materi pidato tersebut, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara pidato yang benar dan juga baik karena tidak adanya contoh yang diberikan kepada guru. Mereka hanya menerima penjelasan materi saja, tetapi tidak adanya suatu tindakan dari guru tersebut untuk memberikan pemahaman atau penguat untuk peserta didik tersebut. Dan adapun alasan terkuat saya memilih media pembelajaran aplikasi Canva ini karena media pembelajaran aplikasi Canva ini sangat mendukung proses pembelajaran mengenai materi pidato. Jadi dengan hasil pengamatan saya dan hasil saya sudah mengobservasi bagaimana guru tersebut mengajarkan peserta didik terkait dengan materi pidato ini, menurut saya guru tersebut kurang menyesuaikan media pembelajaran kepada peserta didik gitu. Karena guru hanya mengandalkan teori-teori dan hanya menjelaskan materi saja kepada peserta didik tanpa adanya memberikan contoh kepada peserta didik. Apalagi materi pidato ini sangat diperlukannya contoh terkait dengan bagaimana pidato yang baik dan benar, bagaimana unsur-unsur pidato, dan bagaimana apa saja sih syarat-syarat
pidato yang baik dan benar gitu kan, itu pasti diperlukan untuk peserta didik dapat memahami tersebut agar mereka tahu cara pidato yang baik dan benar. Tetapi guru tersebut tidak bisa menyesuaikan media kepada materi yang diampuhnya. Jadi media aplikasi Canva ini sangat mendukung memecahkan masalah yang sudah saya angkat, yaitu bahwasan media ini bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan materi pidato. Karena di dalam media aplikasi Canva ini akan bisa memberikan template yang menarik seperti mencantumkan link video, YouTube. Jadi sehingga nanti pembelajaran guru dan peserta didik akan jadi berinovasi, akan mudah dipahami oleh peserta didik, membantu guru juga bisa mempresentasikan materi dengan menggunakan bahan-bahan contoh yang tadinya guru tersebut hanya menjelaskan materi mengandalkan teori, tetapi guru tersebut nanti akan bisa lebih menarik lagi mempresentasikan materi terkait materi pidato kepada peserta didik. Jadi tentu tidak hanya ini saja, saya akan memberikan contoh pemakaian media pembelajaran aplikasi Canva yang sudah saya buat atau saya rancang agar dapat dipahami oleh peserta didik untuk proses pembelajaran di dalam kelas kepada guru. Jadi saksikan contoh pemakaian media pembelajaran aplikasi Canva yang sangat menarik. Ayo saksikan. Baik, tahap awalnya peserta didik harus masuk ke situs WhatsApp terlebih dahulu, lalu masuk ke grup Bahasa Indonesia kelas 9. Lalu peserta didik bisa mengklik aplikasi Canva yang udah di-share oleh guru. Lalu peserta didik bisa masuk ke aplikasi Canva-nya. Setelah sudah masuk ke aplikasi Canva, peserta didik harus mengikuti anjuran atau aturan yang ada di aplikasi Canva tersebut, karena aplikasi Canva tersebut berbentuk multimedia. Dan untuk ke tahap selanjutnya, peserta didik bisa mengklik tombol next. Lalu sudah masuklah ke tahap awalnya, yaitu ada judul materi pembelajaran pidato jenjang SMP kelas 9. Peserta didik bisa menekan tombol next untuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap materi pidato. Tahap selanjutnya sudah masuk ke materi pidato, peserta didik bisa mengklik tombol start untuk masuk ke menu utama. Setelah sudah masuk ke menu utama, di situ sudah ada berbagai judul materi, ada definisi pidato, ciri-ciri pidato, struktur pidato, kaidah bahasa pidato, jenis-jenis metode pidato, teks pidato, dan juga video pidato. Untuk ke tahap selanjutnya, peserta didik bisa menekan penanda yang ada penanda warna merah tersebut. Setelah itu udah masuk ke tahap petunjuk penggunaan media, ada home untuk ke menu utama, ada back untuk kembali, ada next untuk selanjutnya. Peserta didik bisa menekan tombol next untuk masuk ke tahap materi. Baik, sudah masuklah peserta didik masuk ke tahap materi awal, yaitu definisi pidato. Untuk materi selanjutnya, peserta didik bisa mengklik next tersebut, baca next, lalu masuklah ciri-ciri pidato. Untuk ke tahap materi selanjutnya bisa tekan next lagi, yaitu ada materi struktur pidato, tekan next lagi, ada kaidah bahasa pidato, dan tekan next lagi, ada jenis-jenis metode pidato, dan tekan next lagi, ada contoh teks pidato. Next lagi ada juga contoh teks pidato, dan next lagi ada juga contoh teks pidato. Lalu tekan next lagi, ada video pidato. Sini peserta didik bisa mengklik yang ada logo YouTube untuk mengaktifkan cara baca pidato tersebut. Nanti akan tahu bagaimana suaranya, penyampaiannya, penayangannya. Di sini ada penayangannya. Mari kita dengar-dengar sama-sama. Baik, sudah ada penayangannya. Untuk ke tahap terakhir, nanti peserta didik bisa mengklik tombol next tersebut untuk ke tahap terakhir. Musuh yang bernama Corona alias COVID-19 ini harus kita. Selesai sudah. Baik, untuk tahap terakhir ada terima kasih. Artinya udah berakhirlah pemaparan materi yang udah disajikan oleh guru. Jadi untuk kembali ke menu utama bisa klik back.
masuklah ke menu utama. Jadi inilah pemaparan presentasi guru untuk peserta didik pada materi pidato. Baik, selesai sudah hasil penjelasan saya mengenai contoh pemakaian media pembelajaran aplikasi Canva tersebut. Semoga media pembelajaran aplikasi Canva ini bermanfaat bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar dan potensi belajarnya terkait pada materi pidato. Dan semoga juga bermanfaat kepada guru untuk lebih menggunakan media yang interaktif dan juga efektif, dan semoga juga bermanfaat bagi saya sebagai calon guru kelak nanti. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.